Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua saudara-saudaraku. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Allahumma amin. Oke saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah Kakang alami di waktu tirakat. Monggo Kang. Baik adik, baik. Saya punya pengalaman baru di dalam tirakat itu. Sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini menyangkut orang meminta tolong adik ya. Di dalam tirakat saya itu saya didatangi seseorang adik. Iya. Begini adik. Dia datang ke tempat tirakat saya dan dia meminta tolong. Meminta tolongnya itu begini adik. Wahai saudaraku, bolehkah Anda berkenan menolongku? Begitu adik. Iya. Posisinya saya itu bertirakat adik ya. Jadi saya meminta maaf adik. Saya minta maaf, saya tidak bisa. Mungkin Tuhan bisa. Saya bilang begitu adik. Iya. Kenapa Anda tidak mau menolongku? Saya mau menolongmu, namun saya nggak berkuasa. Karena Tuhanlah yang Maha Kuasa. Saya bilang begitu adik. Iya, iya. Nah, akhirnya baiklah kalau begitu. Saya akan meminta kepada Tuhan. Begitu adik. Ya, monggo sampean minta kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, lalu dia menghilang dari tirakatku adik. Menghilang dari pandangan tirakatku. Iya. Lah, keesokan harinya saya kedatangan tamu di rumah adik. Di rumah saya kedatangan tamu dan dia meminta tolong karena ada orang sakit begitu. Iya, iya, iya. Nah, saya tanya, sakit apa adik? Kan begitu. Iya. Kerasukan mas gitu. Kerasukan apa? Nggak tahu, dia kerasukannya kayak harimau, ngaung-ngaung begitu. Iya. Tangannya itu kayak harimau, garut-garut begitu. Iya, mencakar-cakar, terus jalannya merangkak adik. Iya. Di rumahnya yang namanya kursi itu ya dinaikin seperti macan-macan itu, Dik. Iya, iya. Baiklah kalau begitu, semoga Tuhan bisa menolongnya. Saya hanya ingin membantu saja, begitu saya adik. Iya, iya, iya. Jadi saya ikut orang ini. Saya ikut ke rumahnya. Ternyata sesampainya saya di rumahnya orang yang sakit, saya disambut dengan jurus harimau adik. Sama yang sakit. Iya, sama yang sakit. Digituin. Begitu adik. Tapi saya nggak nyingkir. Hei, mau apa kamu? Saya bilang begitu saya. Iya. Lalu dia mundur dan duduk di kursinya. Lalu saya menghampirinya. Saya tanya begini, sampean siapa? Awalnya dia agak bicara, cuma menggarut-garut gigi sama begini. Begini saja. Iya, iya. Saya tanya terus, sampean siapa yang memasuki jasad saudaraku ini? Sampean siapa dan dari mana? Begitu saya. Iya, iya kan. Saya Aji Saka. Begitu adik. Oh, Aji Saka begitu. Iya, Aji Saka dari mana? Begitu saya. Dia nggak sejalan dengan pertanyaan saya. Saya tanya Aji Saka dari mana, dia menjawab saya mbahnya anak ini. Begitu. Iya, iya. Oh begitu ya. Jadi Aji Saka mbahnya anak ini, dan ini adalah cucu mbah. Iya, begitu. Iya, iya. Begini mbah, saya mau nanya Mbah Haji Saka. Saya datang ke sini karena ada seseorang meminta tolong pada saya. Mungkin sanak saudaranya atau siapa tadi itu. Saya nggak tahu namanya, begitu saya. Dia datang ke rumah saya mbah, dia minta tolong. Dan saya menyanggupinya mbah. Saya datang karena Allah Ta'ala yang mengizinkan, begitu saya. Iya, Sebelum saya berangkat mbah, tadi saya minta izin kepada Yang Maha Kuasa
bahwa Tuhanlah yang bisa menolong, saya cuma sebagai pelantarannya saja. Saya begitu, Mbah. Begitu, adik. Iya Kang. Lalu saya begini, baik Mbah, bagaimana caranya Mbah keluar dari jasadnya adikku ini? Bagaimana caranya, Mbah? Tidak bisa begitu. Iya. Karena ini cucu saya. Saya ingin berada di dekat cucu saya, begitu. Iya. Oh, nggak bisa, Mbah. Ini alam nyata. Sedangkan sampean adalah alam gaib, begitu saya. Kalau alam gaib bersatu dengan alam yang nyata, maka cucu sampean tersiksa, Mbah. Supaya anak cucumu ini tidak tersiksa, bagaimana kalau kita itu berembuk dulu, Mbah? Rundingan. Rundingan. Bagaimana kalau kita berunding dulu, Mbah? Enaknya bagaimana? Mbah duduk di luar jasadnya supaya kita dapat berinteraksi dengan yang sakit ini, Mbah. Tidak bisa begitu. Iya. Oh iya. Kalau memang Mbah tidak bisa, saya minta syarat. Kalau memang nggak bisa, apa syaratnya Mbah supaya Mbah dapat keluar dari jasadnya cucu Mbah itu? Iya. Dia minta 20 sunduk sate. Ya, 20 sunduk sate. Saya minta kepada keluarganya. Minta berikan. Mbak, sini, begitu saya. Ya, ada apa, Mbah? Ada apa, Pak? Saya minta sate 20 sunduk, begitu saya. Belikan sekarang juga. Saya begitu. Iya. Karena saya sudah berkomunikasi dengan Mbah yang namanya Haji Saka itu dengan suatu syarat. Dia minta 20 sunduk sate kambing, begitu saya. Iya. Dia berangkat beli sate 20 tusuk. Dia datang, dia datang. Lalu saya ambil sate itu tadi. Saya ambil, saya keluarkan dari bungkusnya. Lalu saya kasih sama orang yang kerasukan ini. Iya. Aduh, Dek, yang namanya makan, orang sakit makan ya, orang kerasukan makan. Rakus, Adik. Iya. Sekali makan 10 sunduk, Iya. itu langsung diginiin, shred begitu. Iya. Saya tersenyum. Kok begitu makannya? Mulutnya gak kena sunduk begitu saya. Iya. 10 sunduk langsung shred begitu. Dibuang ya. Iya. Habis gelak 10 sunduknya lagi diambil, langsung dilek sepisan. Gelak ini, Dek. Iya. Langsung dilek satu kali begitu. Itu aneh menurut saya, kok bisa ya? Orang waras saja gak bisa langsung makan kayak begitu. Gak bisa. Itu 10 sunduk. Pada akhirnya, Adik, saya diam. Wah, saya perhatikan terus ya. Iya. Lama kelamaan yang kerasukan ini melemas. Sambil melemas, dia berkata, "Tunggu saya di rumah Anda." Begitu, Adik. Tunggu saya di rumah Anda. Saya ingin menitipkan anak cucu saya kepada Anda. Begitu, Adik. Iya. Lalu yang sakit tertidur, gelek ya. Iya. Sudah tertidur. Saya pamit pulang sama keluarga yang kerasukan. Iya. Saya pulang dulu karena Haji Saka menunggu saya di rumah. Begitu saya. Nah, saya pulang, Adik. Saya pulang. Setelah nyampe di rumah, saya bersemedi. Supaya mengetahui kedatangannya Haji Saka itu. Iya. Dengan semedinya saya tidak tangan begini, Adik, ya, tidak seperti duduk biasa, seperti orang berzikir begitu. Iya. Tapi saya berzikir begini, Haji Saka, kau berjanji datang ke rumahku. Saya begitu. Iya. Zikirnya saya seperti itu, Adik. Haji Saka, Anda berjanji kepada saya ingin datang ke rumahku. Terus sampai Haji Saka datang. Kemudian setelah menjelang 10 menit, sekitar 10 menit, Adik ya, ruangan kamar saya ini panas.
menandakan bahwa Haji Saka masuk ke dalam kamar saya. Ruangan ini menjadi panas, lalu saya mengulurkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Saka. Saya begitu. Iya. Tapi gak ada suara, adik, gak ada suara. Mungkin dia sudah mendengar salam saya. Ketika suasana kamar saya itu panas, saya berkomunikasi terus walaupun saya nggak mendengar suaranya, adik. Iya, Ya. iya. Saya bilang begini sama Haji Saka. Saya mohon pada Mbah Haji Saka, jangan kembali lagi kepada anak cucu sampean apabila Anda sayang sama anak cucu Anda, begitu. Iya. Saya. Sampean sudah pasrah sama saya tadi, kamu bilang ingin menitipkan anak cucu saya kepada saya. Iya. Saya menyanggupinya, Mbah. Sampean tenang, begitu saya. Iya. Insya Allah kalau saya nggak lupa akan tetap memberikan suatu wejangan terhadap anak cucu Mbah nantinya, begitu. Asalkan Mbah dengan satu syarat, jangan kembali lagi kepada anak cucunya Mbah seperti yang saya bilang tadi. Iya. Kalau Mbah bersamanya, dia tidak akan bebas dari dunia, Mbah. Dia tersiksa. Kan saya sudah bilang begitu, Mbah. Kan begitu saya. Iya, iya. Akhirnya adik, suasana ruangan saya ini menjadi normal kembali. Iya. Suasana yang panas tadi menghilang. Itu tandanya Haji Saka sudah pergi setelah saya menjelaskan semua itu. Begitu, adik. Tapi gak nampak, Kang, ya? Nggak nampak, adik. Cuma kamar saya itu terasa panas, adik. Terasa panasnya itu mendadak, menandakan bahwa beliau itu sudah datang ke kamar saya, sudah menemui saya, begitu, adik. Iya, iya. Gini, Kang. Iya, adik. Sepengetahuan saya, Kang, ya, tentang Haji Saka itu berasal dari India. Iya. Terus menurut pengetahuan Kakang, setahu Kakang pribadi setelah mengalami berjumpa dengan beliau, itu sebenarnya berasal dari mana, Kang? Bisa dijelaskan, Kang? Ya, baik, adik. Ya, satu kemungkinan memang dari India, tapi dia menetap di tanah Jawa karena ilmunya berasal dari tanah Jawa. Dia ingin menurunkan ilmunya kepada anak cucunya, begitu, adik. Iya, Kang. Haji Saka itu memang sangat sakti. Wujudnya saja sudah harimau, begitu, adik. Iya. Mungkin leluhurnya dulu yang namanya Haji Saka itu wujudnya manusia, Iya. tapi karena dia itu memiliki ilmu harimau tadi, Iya. dia bisa berubah jadi macan kalau berhadapan dengan lawannya, begitu, adik. Iya. Macan itu sendiri sudah memiliki suatu kesaktian, adik. Bukan harimau biasa, tapi memiliki suatu kesaktian yang dimiliki oleh Haji Saka tersebut. Begitu, adik. Iya. Saya teringat dengan cerita Kakang yang kemarin. Iya. Kemarin Kakang itu bercerita tentang mbah tua yang ingin mengajarkan jurus harimau. Iya. Ini kok mirip sekali, Kang. Tapi apakah mbah itu ada hubungan dengan Haji Saka atau bagaimana, Kang? Masalah hubungannya memang nggak ada. Kalau si mbah yang saya ceritakan kemarin itu sengaja mengajarkan jurusnya kepada saya, Iya. itu berhubungan dengan saya itu, adik. Iya. Karena dia ingin mengajarkan suatu jurus yang disebut jurus harimau, kan begitu. Iya. Kalau yang Haji Saka beda. Itu tadi anak cucunya itu tadi, orang yang saya tolong itu tadi anak cucunya Haji Saka. Dengan saya hubungannya hanyalah suatu penjagaan. Dia menitipkan anak cucunya kepada saya, begitu, adik. Percaya lah, Kang. Percaya sama saya, adik, begitu. Iya. Kenapa dia tertuju kepada saya? Artinya keluarganya minta tolong sama saya. Itu kan sudah disuratkan oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Ditakdirkan meminta tolong sama saya. Mungkin juga ada hubungannya yang dengan orang yang namanya Haji Saka itu. Juga ada hubungannya. Mungkin tugasnya dia menitipkan cucunya kepada saya. Dari dahulu kala mungkin nenek moyang ini bagaimana. Mungkin ada hubungannya, adik.
begitu. Iya Kang. Maaf sebelumnya Kang ya. Iya. Kalau misalkan ini kan ya nggak tahu juga sih ya, sebelumnya minta maaf. Kalau dibandingkan kan Aji Saka sakti ya. Iya. Mbah tadi itu yang Kakang ceritakan kemarin itu juga sakti. Iya. Seandainya mereka itu bertarung, Iya. prediksi Kakang itu siapa yang menang kira-kira? Menurut saya masalah kelengkapan adik ya. Aji Saka terkenal sakti, ya. Iya. Sedangkan yang mengajarkan ilmu jurus macan itu kemarin, Iya. itu juga mungkin lebih sakti dari Aji Saka bisa. Karena dia lebih lengkap dari sedulur papat Kalimo Pancer itu tadi. Lebih lengkap. Namun dia berwibawa orangnya, tapi memaksa saya untuk menurunkan ilmunya, begitu. Betul. Belum dia kembali kepada sisi Tuhannya. Mungkin dia sudah lama menunggu anak cucunya supaya berada di dalam tirakat, menunggu berapa ratus abad menunggu, saya kan tidak tahu, baru dia datang kemarin lah menurut saya, kan begitu adik. Iya betul. Karena apa? Anak cucu ini baru-baru ini bertirakat, cuma apa deh? Ya cuma puluhan tahun, nggak sampai ratusan tahun. Cuma puluhan tahun saja, begitu adik. Iya. Jadi gini Kang ya, ibaratkan tentara atau pasukan. Iya. Si Mbah sama si Aji Saka itu beda tingkatan Kang. Beda ya? tingkatan, iya beda tingkatan, tapi jurusnya ada kesamaan, ada kemiripan. Nah, itu ibaratkan misalnya pasukan ini, itu kan pasukan itu ada tingkatannya. Iya. Ada prajurit kecil, Walaupun, ada yang lebih tinggi kan gitu kan. Walaupun kan di situ ada panglima, Iya. ada perwira, kan begitu aja. Iya. Mungkin di salah satu mereka panglima memiliki macan yang bagaimana, kan beda. Yang jelas ada tingkatan di masing-masing. Di masing-masing jurus harimau itu adik. Betul. Ya Kang, ini sudah sore, sudah mau malam. Iya. Saya mau pamit dulu Kang ya. Iya adik. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, adik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh adik. Ya saudara-saudaraku, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Semoga Allah memberikan waktu untuk melanjutkan pembahasan pengalaman Kakang di waktu tirakat. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.